Mari kita memberikan penghormatan kepada guru agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Sukihotu, saya upasaka dan upasika sekalian. Ya, sungguh menyenangkan ya, setiap kali melihat banyak umat datang untuk melakukan kebajikan bersama-sama. Pagi hari ini saya akan menyampaikan wadah singkat tentang kesabaran. Jadi kehidupan kita ini kan sebagai murid Buddha, ya kita bersyukur ya. Mungkin Anda, saya nggak tahu apakah yang Anda rasakan dan yang saya rasakan itu sama, bahwa saya itu bertemu dengan ajaran Buddha ini kan tidak gampang ya. Kalau Anda mungkin gampang kan, sejak lahir sudah beragama Buddha gitu ya. Tapi kalau kayak saya ini kan harus jatuh bangun mencari ke sana kemari sehingga akhirnya menemukan ajaran ini, dan ketika telah menemukannya selalu saya merasa bersyukur bahwa di kelahiran saya kali ini saya bisa bertemu dengan ajaran. Salah satu yang membuat saya selalu bersyukur adalah ajarannya yang benar-benar membuat sejuk, damai, dan memberikan arah yang benar terhadap saya dan tentunya terhadap Anda semua, tentang bagaimana harus menjalani kehidupan ini. Ya. Banyak orang yang tidak tahu bahwa kehidupan kita menjalani kehidupan ini tujuannya adalah untuk menghancurkan kilesa. Tidak semua orang tahu. Justru mungkin mayoritas manusia tidak tahu bahwa tujuan kehidupan kita itu adalah menghancurkan kilesa atau kotoran-kotoran batin seperti loba, dosa, moha, dan lain sebagainya. Ya. Jadi banyak manusia yang tidak tahu bahwa tujuan hidup ini, atau banyak manusia yang tidak mempunyai tujuan hidup seperti kita. Nah, oleh karena tujuan hidup kita adalah menghancurkan kilesa, dan tentu itu bukan juga suatu proses yang mudah ya untuk dicapai. Walaupun demikian, tujuan yang seperti itu seolah-olah seperti memberikan petunjuk arah kemana kita harus berjalan. Jadi seolah-olah di depan kita itu ada bintang yang memberi petunjuk kepada kita, dan kita harus menuju ke arah tersebut. Dan ini penting sekali. Jadi Anda juga harus tanamkan di dalam batin Anda bahwa tujuan hidup Anda adalah menghancurkan kilesa. Walaupun tidak mudah memang, tetapi itu tujuan. Dan itu harus dikejar. Kenapa? Karena hanya dengan mencapai keadaan di mana semua kilesa ini sudah hancur, itulah sesungguhnya ada kebahagiaan. Selama kilesa belum dihancurkan, tidak ada kebahagiaan. Sebenarnya seperti itu. Makanya Nibbanang Paramangsukang, kan kata-kata Buddha kan. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi, gitu kan. Ya. Kalau kilesa hancur, kita akan mencapai kebahagiaan atau kedamaian. Ya. Walaupun kilesa belum berhasil kita hancurkan, tetapi apabila kita berhasil mengendalikannya saja, maka kita pun juga akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Semakin lemah kilesa kita, semakin damai dan semakin bahagia kita. Ya. Nah, oleh karena itu pagi hari ini saya akan sampaikan ajaran Buddha ya, tentang bagaimana
kita bisa mengendalikan kilesa, membuatnya tidak muncul, mungkin khususnya di dalam kehidupan Anda sehari-hari, karena Anda itu kan berbeda dengan kami yang berjubah ya. Kehidupan Anda itu seperti hidup di hutan belantara yang banyak binatang buas kan di sana kan. Banyak gangguan, banyak godaan dan lain sebagainya. Sementara kayak saya ini kan ibaratnya ikan udah ada di akuarium gitu. Jadi tidak banyak terekspos dengan dunia luar, relatif tidak banyak gangguan dari dunia luar sesungguhnya gitu ya. Dan itu berbeda dengan Anda. Itulah mengapa saya akan sampaikan cara untuk mengendalikan kilesa atau yang oleh Buddha disebut sebagai asawa. Asawa itu saya terjemahkan sebagai noda batin. Di dalam kitab suci kita asawa itu diberi beberapa perumpamaan. Salah satu perumpamaannya adalah asawa itu karena dia kotoran batin kan. Dia seperti nanah yang memancar keluar dari sebuah luka gitu. Asawa. Jadi asawa kita semua selama belum menjadi arahat kita masih punya asawa gitu ya. Jadi dia adalah kotoran batin yang terpendam, yang sebenarnya ini hanya perumpamaan saja. Dia seperti nanah yang kalau dipencet dia memancar keluar. Sebelum saya sampaikan lebih jauh, Anda harus pahami ada 4 asawa yang diajarkan oleh Buddha. Kama asawa, yaitu noda batin yang disebut atau dinamakan kenikmatan-kenikmatan indriawi. Ini adalah keinginan-keinginan Anda untuk menikmati objek-objek panca indera yang menyenangkan. Itu asawa. Itu nanah. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua adalah bawa sawa. Keinginan-keinginan Anda untuk hidup, untuk eksis, ya, untuk lahir di sini, untuk lahir di sana. Ya, tidak ingin mati karena masih ingin lahir terus. Itu juga asawa. Yang ketiga tidak asawa. Noda batin yang dinamakan pandangan salah. Ya, menganggap bahwa ini saya, ini milik saya, ini diri saya, itu mobil saya, rumah saya, anak saya, Anda dan lain sebagainya. Itu juga dari asawa yang disebut pandangan salah. Yang keempat awija sawa, itu noda batin yang dinamakan ketidaktahuan. Ketidaktahuan tentang 4 kebenaran mulia, tidak tahu bahwa hidup ini adalah penderitaan, tidak tahu bahwa penyebab penderitaan itu adalah tanha, tidak tahu berhentinya penderitaan itu hanya terjadi di nibbana, tidak tahu jalan untuk menuju ke nibbana. Ya, ini adalah asawa yang keempat. Jadi ada 4 asawa tersebut. Nah, kalau Anda tidak mengenali 4 asawa ini, maka Anda menjadi makhluk yang tanpa harapan dan benar-benar menjadi makhluk yang dikendalikan oleh asawa-asawa Anda. Gitu. Ya, maka mulai hari ini kenalilah 4 asawa tersebut. Perumpamaan yang lain dari asawa adalah seperti minuman yang sudah difermentasi sejak lama, jadi memabukkan. Seseorang sulit untuk bisa keluar dari jeratan asawa ini karena dia ibaratnya minuman yang sudah difermentasi sejak waktu yang lama, jadi kadar alkoholnya tinggi. Ya, ya itu perumpamaan. Artinya asawa ini sudah bersama dengan kita sejak awal samsara yang awalnya udah nggak bisa diperkirakan lagi. Kan? Nah, sebenarnya Buddha di kitab suci menyampaikan ada banyak cara, ya. Salah satunya yang akan saya sampaikan pagi hari ini yaitu tentang kesabaran. Ya. Kesabaran itu di kitab suci sering memakai atau sinonim dengan ketahanan. Jadi ini berkaitan dengan daya tahan Anda untuk menerima pengalaman-pengalaman khususnya yang tidak menyenangkan Anda. Ya. Kesabaran, sinonimnya kalau di kitab suci juga ketabahan, terus ketahanan. Jadi 3 kata ini sering digunakan oleh Buddha. Jadi intinya adalah kita ini mempunyai daya tahan untuk menerima, menghadapi segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, coba Anda ingat-ingat di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup yang tentunya tidak menyenangkan kan? Ya.
Kalau Anda tidak kendalikan hati Anda, maka ketika Anda mengalami pengalaman-pengalaman yang seperti itu, asawa ataupun kotoran-kotoran batin yang lain tentu akan muncul. Dan ketika asawa atau kotoran batin ini muncul, pada saat itu pula Anda sudah menderita, dan asawa ataupun kotoran batin ini juga berpotensi untuk memunculkan penderitaan yang berkepanjangan di masa depan. Nah, lalu bagaimana cara mengendalikannya? Cara mengendalikannya kalau di kitab suci minimal ada dua yang saya ingat ya. Yang pertama adalah dengan merenungkan tentang manfaat dan kerugian, keuntungan dan kerugian dari kesabaran dan ketidaksabaran. Ya, kerugiannya apa? Kalau kita ini tidak sabar menghadapi seperti itu, Buddha mengatakan ada lima kerugian. Yang pertama adalah Anda tidak akan disukai oleh teman-teman atau orang-orang. Karena manusia, orang-orang pada prinsipnya tidak suka dengan orang yang tidak sabar. Ya, jadi kemudian kerugian yang kedua, kalau Anda tidak sabar, Anda akan menciptakan banyak musuh. Kerugian yang ketiga, seseorang yang tidak sabar ketika dia sedang melakukan pekerjaan apapun biasanya akan cenderung melakukan kesalahan. Kerugian yang keempat, orang yang tidak sabar seperti itu di saat-saat detik terakhir menjelang kematian, tanda-tanda yang buruk akan muncul, dan pada saat itu ada kemarahan, ada delusi gitu ya yang menguasai batin dia. Tentu meninggal dunia dengan keadaan pikiran yang seperti itu adalah tanda untuk terlahir di alam yang menyedihkan atau apaya kan. Kemudian yang kelima, orang yang meninggal dunia dengan pikiran seperti itu, kata Buddha, ya sudah dipastikan dia akan lahir di apaya. Sebaliknya manfaat dari kesabaran ya kebalikannya. Ya, Anda akan disukai oleh orang, Anda tidak menciptakan musuh. Ya. Kalau Anda melakukan pekerjaan, Anda akan cenderung tidak melakukan kesalahan. Kemudian ketika mendekati kematian, tanda yang baik akan muncul dan hati Anda akan damai. Ya. Dan yang kelima, Anda akan terlahir di alam yang penuh kebahagiaan. Nah, jadi dengan terus merenungkan seperti itu, ketika pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan menghampiri Anda akhirnya kalau teringat bahwa tidak sabar itu menghasilkan 5 kerugian dan kesabaran menghasilkan 5 keuntungan seperti itu, maka Anda akan cenderung memilih untuk menjadi orang yang sabar. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua yang agak panjang yang akan saya uraikan. Ya. Jadi cara yang kedua adalah menggunakan refleksi. Refleksi itu kayak ya refleksi ya. Kayak perenungan begitu. Kata yang dipakai oleh Buddha itu patik sangka. Patik sangka itu ya semacam reflection gitu. Ya. Jadi kalau di teksnya itu kan dikatakan sitasa unhasa jika caya pipa saya itu. Jadi seseorang itu sabar menahan ya, hawa dingin, hawa panas, kemudian jika caya haus, lapar, pipa saya dahaga, pipasa itu ya. Jadi apa ini? Poin yang pertama, ada 5 poin. Yang pertama adalah seseorang sabar atau mempunyai daya tahan untuk menahan hawa dingin, hawa panas, rasa lapar, rasa dahaga. Kelompok yang kedua, sabar menahan dangsa maka sakwata tapak sari sapak sampah sanang. Tahan, menahan gigitan dari lalat-lalat yang mengganggu, ya. Kemudian nyamuk, dan sama kasak wata tapak panas sinar matahari dan sama kasak wata tapak sari sapa
Iya, dan gigitan binatang-binatang yang melata begitu, mungkin kayak ular dan lain sebagainya. Kemudian kelompok yang ketiga itu sabar menahan kata-kata yang buruk yang kita terima, ya mungkin bisa tuduhan, fitnahan, omelan dan lain sebagainya, begitu. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah sabar menahan perasaan-perasaan yang sakit gitu, yang tajam menusuk gitu, yang sakit. Saya akan uraikan itu semua, ya. Jadi kalau di kitab suci kita begini, ada satu contoh yang diberikan di kitab komentar, seorang Bante yang bernama Loma Saknaga gitu ya. Jadi ketika itu beliau sedang bermeditasi dan masuk ke musim dingin. Jadi di India sana, di lereng gunung Himalaya, ketika dingin itu diceritakan di kitab komentar turun salju, ya. Jadi turun salju. Dan ketika beliau bermeditasi pada waktu itu dingin sekali begitu, ya. Nah, bagaimana menghadapi hawa dingin seperti ini, sabar menghadapi hawa dingin ini? Diceritakan di dalam kitab kita, Bante tersebut merefleksikan ya kehidupan lampaunya gitu, bahwa kalau menurut ajaran Buddha itu kan dari 35 alam kehidupan, 31 alam kehidupan itu kan ada 26 alam kehidupan yang sudah pernah kita tinggali kan. Nah, jadi Bante itu karena percaya, punya sadar terhadap ajaran Buddha, dengan logika ini tadi bahwa beliau sudah pernah hidup di 26 alam kehidupan, maka dia merenung sesuai kitab suci dari alam kehidupan ini ada yang disebut sebagai neraka, yang disebut lokantarika. Ya. Jadi lokantarika itu adalah satu tempat di antara dua sistem dunia. Jadi ini satu sistem dunia, ini satu sistem dunia. Di tengah-tengahnya itu ada satu tempat yang menurut Buddha, di mana semua cahaya yang sampai ke sana itu langsung hilang. Mungkin kayak black hole begitu, ya. Jadi ini adalah tempat bagi makhluk-makhluk yang ketika alam semesta ini hancur, sebagian besar makhluk lahir di alam atas, di alam dewa. Nah, makhluk yang mempunyai pandangan salah ini dari neraka dia dipindah ke sini. Dia tidak lolos, tidak bisa keluar dari apa ya selama kiamat atau hancurnya alam semesta itu, ya. Nah, dikatakan di kitab suci kita bahwa alam lokantarika ini dingin sekali, ya, nggak ada cahaya yang masuk dan itu sangat dingin. Nah, jadi Bante tadi, Loma Saknaga tadi merenung, ya, kalau saya bisa nantinya lahir di alam tersebut, maka dinginnya itu ribuan kali dari dingin salju ini gitu. Oleh karena itu saya tetap harus bermeditasi, tidak mau kehilangan subjek meditasi saya, karena dia ingin berjuang untuk mencapai maga dan pala. Ya. Nah, jadi dengan demikian dia akhirnya tetap bermeditasi walaupun hawa itu dingin sekali. Nah, jadi ini juga perenungan yang bagus untuk Anda. Ketika Anda mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, Anda bisa memakai perenungan-perenungan seperti itu. Bahwa pengalaman yang menyakitkan yang Anda alami itu tidak seberapa dibandingkan pengalaman yang menyakitkan yang pernah Anda alami di kelahiran Anda di masa lalu di alam neraka. Ya, oleh karena itu Anda harus punya daya tahan untuk menerima pengalaman yang tidak menyenangkan tersebut. Nah, di cerita yang berikutnya juga disampaikan ketika musim kemarau, Bante Loma Saknaga tadi tetap saja bermeditasi walaupun keringat bercucuran gitu, dia tetap menahan hawa panas tersebut dan tetap bermeditasi karena berpikir bahwa hawa panas ini tidak seberapa dibandingkan hawa panas neraka. Di masa lalu gitu dia merenung, saya udah pernah lahir dipanggang di neraka, ya, dan itu tentu menyakitkan, dan pengalaman tersebut jauh lebih intens dibandingkan hanya menahan hawa panas matahari saat ini gitu.
Jadi dengan demikian beliau tetap bersabar. Jadi dikatakan walaupun teman bikunya menawarkan tempat yang teduh bagi dia, untuk dia tetap menolak dan tetap belajar menerima hawa panas itu dengan penuh kesabaran. Ini juga menjadi teladan bagi Anda, ya. Jadi pengalaman apapun yang yang tidak menyenangkan tersebut, ya Anda harus belajar untuk bisa mampu menerima pengalaman tersebut dengan penuh kesabaran dengan cara apa? Refleksi, merenung, perenungan, ya, bahwa di masa lalu, di kelahiran-kelahiran yang lampau, banyak pengalaman-pengalaman yang menyakitkan yang sudah pernah Anda terima dan Anda saat ini tidak ingin di masa depan Anda masuk ke alam apaya lagi. Oleh karena itu, asawa yang muncul, noda batin yang muncul harus segera dilenyapkan. Nah, teksnya tadi juga selanjutnya adalah menahan hawa dingin, panas, lapar, dan dahaga, kan? Jadi ketika lapar, ya, dahaga, begitu, kalau di teksnya dikatakan seorang Bante akan merenungkan kelahiran masa lalu beliau ketika beliau terlahir sebagai petak atau hantu-hantu kelaparan. Jadi beliau merenung bahwa pengalaman atau kelahiran di alam hantu kelaparan tersebut jauh lebih menyengsarakan dibandingkan rasa lapar dan dahaga yang sedang dihadapinya, gitu. Dan dengan demikian akhirnya beliau mengendalikan batinnya supaya asawanya tidak muncul, ya. Jadi diceritakan kalau di kitab kita itu ada seorang Bante yang selama 3 hari itu tidak mendapatkan makanan dan dia tetap bermeditasi, ya, bisa menerima keadaan itu dengan lapang dada, ya, dan dengan demikian asawa atau kotoran-kotoran batin tidak muncul. Nah, demikian pula dengan kalau di teks dikatakan dangsa maka sakwata tapak, gangguan dari lalat, ya, yang mengganggu gigitan nyamuk, kemudian hawa panas, kemudian juga gigitan dari ular yang berbisa, begitu. Jadi kalau Anda tinggal di hutan, Anda mungkin akan mengalami 1 atau 2 dari apa yang saya sebutkan, gitu. Saya dulu sering, ketika masih sering tinggal di hutan yang tropis gitu, digigit nyamuk itu udah pengalaman sehari-hari gitu. Tapi kalau nanti Anda retret di Megamendung, karena udaranya nggak tropis, ya, dingin, di sana nggak ada nyamuk, agak aman Anda. Lalat juga nggak ada gitu. Tapi apapun, ya, itu juga pengalaman yang tidak menyenangkan, ya, yang Anda harus juga menahannya gitu. Kenapa? Supaya noda batin atau asawa dan kotoran-kotoran batin tidak muncul. Nah, termasuk juga yang berikutnya, ketika menahan kata-kata yang datang kepada kita dengan buruk, kalau kata teksnya duru tanang duru gatang, gitu. Kata-kata yang diucapkan dengan buruk, yang datang kepada kita dengan buruk, gitu, ya. Kalau ada yang kata-kata seperti itu, kita diajarkan untuk tidak membalas, ya. Kita diajarkan untuk menahan kata-kata seperti itu, ya, supaya asawa noda batin tidak muncul. Jadi di teks diceritakan seorang Bante namanya Bante Abaya, itu beliau ini pengurai Digha Nikaya, jadi hafal Digha Nikaya. Pada suatu sore beliau diminta mengajar ke salah satu umat di salah satu desa. Dan singkat cerita, karena beliau ini hafal Digha Nikaya, setelah pengajaran dia menerima banyak penghormatan dari umat, mungkin juga termasuk menerima banyak dana, gitu, ya, catu pacaya dari umat. Nah, singkat cerita, Bante yang paling senior tidak suka dengan dia, dengan kejadian tersebut. Kenapa penduduk desa ini memberikan penghormatan yang berlebihan kepada Bante Abaya, gitu. Nah, jadi akhirnya Bante yang paling senior itu ketika acara sudah selesai, dalam perjalanan pulang menuju wihara mereka masing-masing, di perjalanan kebetulan mereka tetap masih satu rombongan, gitu, ya.
Dan di sepanjang perjalanan Bante yang paling senior ini marah-marah, ngomelin Bante Abaya itu ya, dianggap sebagai seorang biku yang mengganggu ini itu begitu. Jadi di sepanjang perjalanan beliau marah-marah, dan Bante Abaya di sepanjang perjalanan tersebut mendengarkannya dengan tanpa mengucapkan kata-kata untuk membalas, ya. Jadi dia dengan sabar mendengarkannya dan tetap dari waktu ke waktu memperhatikan subjek meditasi atau objek meditasinya. Gitu. Nah, singkat cerita, ketika tiba di persimpangan jalan yang akhirnya harus memisahkan mereka, Bante Abaya tetap saja bernamaskara dan memberikan informasi kepada Bante yang paling senior tadi, Bante, ini jalan menuju ke wiharanya Bante, saya harus lewat dari sini, gitu. Jadi dia dengan penuh kesabaran menahan kata-kata yang tidak menyenangkan, kata-kata yang menyakitkan seperti itu, ya, dan dengan demikian asawanya tidak muncul. Yang terakhir teks tadi adalah menahan perasaan rasa sakit yang menusuk, yang tajam, gitu. Kalau di teks diberikan ada seorang Bante yang mengalami gas gitu ya, saya kadang menduga mungkin ini kayak asam lambung gitu, di perutnya banyak gas sampai seperti kalau di teks itu ya, sampai memecah pusar dan jantung katanya gitu ya, terlalu banyak gas di perutnya gitu. Nah pada saat itu teman Bantenya mengingatkan kepada beliau, Bante tetap bermeditasi Bante gitu. Ya ini saya sedang bermeditasi gitu. Jadi walaupun dia kesakitan berguling-guling, dia tetap bermeditasi, ya, mengamati objek meditasinya, dan dengan demikian asawa tidak muncul. Dan singkat cerita, akhirnya ini happy ending story, Bante tersebut mencapai tingkat kemuliaan arahanta atau kearahantaan. Ya. Nah, jadi itu cerita-cerita dari kitab suci. Poinnya adalah apapun itu kita harus menahan, mampu menahannya, mampu sabar menahan itu semua karena kita tidak ingin asawa-asawa itu muncul. Bayangkan, ketika hawa dingin sekali dan Anda tidak kuat untuk menahannya, mungkin akan muncul pikiran, oh ini di sini terlalu dingin gitu. Saya membutuhkan hawa panas. Nah, pada saat itu kalau keinginan itu terlalu kuat ya untuk mendapatkan hawa panas, udara yang lebih hangat begitu, maka pada saat itu kama sawa atau asawa yang pertama muncul, yaitu noda batin yang dinamakan kenikmatan-kenikmatan indriawi, ya, karena Anda nggak suka dengan hawa dingin, lalu Anda menginginkan panas atau hangat. Atau sebaliknya, Anda nggak suka dengan hawa panas, Anda menginginkan hawa dingin. Nah, itu adalah asawa. Ya, menginginkan objek-objek panca indera. Anda ingin ini, Anda ingin itu. Anda tidak ingin yang ini karena Anda ingin yang itu. Itu adalah kama sawa. Atau ya ketika Anda hidup di alam manusia ini, Anda merindukan atau mempunyai keinginan satu hari nanti saya harus lahir di surga. Anda menginginkan kelahiran di surga, ya, maka karena Anda berpikir katanya di surga, di sana tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan, ya, dan katanya di sana hidupnya lama sekali, ya. Maka itu adalah bawa sawa, noda batin yang dinamakan nafsu keinginan atau keinginan untuk terlahir kembali. Atau ketika Anda mengalami dingin, panas, haus, dan dahaga begitu, pikiran Anda muncul, oh saya sedang kehausan. Ketika Anda berpikir bahwa saya sedang kehausan, itu pandangan salah. Karena sesungguhnya tidak ada saya kan, tidak ada milik saya juga, tidak ada. Tidak ada diri saya. Yang ada hanyalah fenomena nama dan rupa, yang ada hanyalah rasa haus, rasa lapar, ya. Tapi tidak ada yang namanya saya sedang kehausan, saya sedang kelaparan, tidak ada. Atau ini baju saya, ini jubah saya, tidak ada saya. Jadi ketika Anda
di dalam pikiran Anda mempunyai persepsi bahwa ada saya, milik saya, atau diri saya, maka itulah yang disebut pandangan salah. Dan kalau Anda berpikir seperti ini, berpikir seperti itu ketika menghadapi keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, maka itulah didasawa, noda batin yang dinamakan pandangan salah sedang muncul. Nah, bagaimana awija sawa muncul? Ya, noda batin yang dinamakan ketidaktahuan. Noda batin yang dinamakan ketidaktahuan pasti muncul ketika 3 asawa yang pertama muncul. Ya, jadi ketika 3 asawa yang pertama muncul, pada saat itu asawa tersebut selalu diiringi dengan awija sawa, yaitu moha, ketidaktahuan. Ya, ketidaktahuan tentang 4 kebenaran mulia. Jadi demikian para upasaka upasika, praktekkanlah kesabaran ya, karena Buddha berkata ya, kanti paramang tapotitika, kesabaran itu sesungguhnya adalah praktek pertapaan yang tertinggi. Ya, saya ulangi, kesabaran adalah praktek pertapaan yang tertinggi. Ya, jadi praktekkanlah kesabaran dalam keadaan apapun ya, supaya apa? Supaya noda-noda batin tidak muncul atau kilesa-kilesa yang lain pun juga supaya kilesa yang lain tidak muncul. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan wadah pagi hari ini bermanfaat dan Anda bisa mempraktekkan kesabaran di dalam kehidupan sehari-hari hingga akhirnya Anda nanti mencapai nibbana.